bagus. Hah? Sudah? Teman-teman boleh geser ke sini. Berat sebelah, kebanyakan di sini. Nah, atau agak mengumpulnya di tengah. Nah, supaya enggak berat sebelah. Ya, tenang-tenang. Nanti kalau perlu sandaran ada waktunya. Oke, silakan agak geser. Oke. Baik, sudah sempat mandi semua? Sudah, oke, seger ya. Oke. Akhirnya kita sampai juga di Taman Kartini ini untuk mengadakan kegiatan rekoleksi pewarta Sabda Allah. Sebelum kita masuk ke acara inti nanti, kita nanti pemanasan dulu ya, biar nggak capek duduk tadi di bis sudah duduk. Nah, kita gerak-gerak sebentar supaya hangat. Sebelumnya saya juga minta tolong teman-teman biar nanti acaranya juga bisa berjalan dengan baik. Tidak apa-apa membawa handphone tapi tolong di silent ya. Oke, nanti saat materi dengan Romo ataupun acara selanjutnya tolong ya bisa fokusnya ke depan sesuai acara kita. Baik. Kakak-kakak panitia sudah selesai, teman-teman ada yang masih tertinggalkah di kamar? Oke, ya mari. Oke, saya ajak bernyanyi-nyanyi dulu ya, senang-senang dulu. Oke. Maaf. Yuk, silakan berdiri dulu yuk. Kita ikutin gerakan ini. Sudah pernah ya lagu ini? Oke, kita nyanyi-nyanyi yuk. Ku kan menari, ku kan menari. Kelihatan ya tulisannya? Kelihatan. Ku kan menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ayo. Bila. Bentar. Masih goyang dia, masih goyang. Oke, ya, siap. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, oh goyang, yuk. Menari seperti daun menari. Atas. Ku kan menari seperti daun menari. Oke, yuk goyang yuk. Bisa kan goyangnya? Jangan mepet-mepet biar enak goyangnya. Oke, sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Terus yuk. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari. Ku kan menari seperti daun menari. Oke. Belum panas kayaknya ya. Ya. Oke. Ya. Opso. Ntar kita cek lagi ya supaya lebih panas yuk.
kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ya. Ini persiapan ibu guru sekolah minggu soalnya ya. Loh, sorry. Oke. Bisa lagu ini? Hafal. Pak Yo, Kak Yo, bisa dibantu kah? Ya, sinyal. Oh, kayaknya. Ini aja. Oke. Sayang ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Ayo, ada tunjuk temannya, atas di bawah kau ada, mari ada, engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, dayung. Hah? Oh, ada atas di bawah kau ada, itukah kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Karena engkau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, engkaulah Yesus. Karena engkaulah Yesusku. Oke, sip. Pinter semua, semangat. Oke, selanjutnya saya berikan ke Mbak Ica. Oke, selamat sore semuanya. Oke, sudah panas belum ini tadi? Apa masih kurang?
Oh, sumu, belum mandi berarti. Oke, boleh duduk dulu teman-teman, silahkan. Sudah kenyang? Duh, udah habis 3 snack tadi loh. Malah ada yang belum habis tadi malah. Ya, oke. Pembukaan dulu ya. Selamat datang di Wisma Kartini. Perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka sayang. Bisa. Ya, nama saya Ica. Saya dari lingkungan B2. Perwakilan dari Pemasmur, anak buahnya Mbak Venta. Ya. Di sini saya akan menemani teman-teman semua dalam 2 hari ke depan di acara rekoleksi PSA ini. Mungkin ada yang menolak untuk saya temani enggak? Enggak ada ya? Oh, ada. Tolong Mbak, temannya didukung Mbak. Tolong. Ya. Oke, teman-teman, sebagai umat Katolik, apalagi kita sebagai pewarta Sabda Allah, ada baiknya kita sebelum memulai acara, kita buka dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Lauren. Untuk Pak Lauren silahkan waktu dan tempat. Selamat sore Romo, Bapak Bidang Sumber, teman-teman dari kakak-kakak pendamping dari PSA dan juga adik-adik semua. Mari kita pejamkan mata kita. Sebelum kita memulai sesi yang pertama ini, kita mengundang Roh Kudus. Mohon penyertaan dan pendampingan Roh Kudus. Semoga sesi kita pada sore hari ini hingga malam hari nanti dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita tandai diri kita masing-masing dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas segala penyertaan dan pendampingan-Mu sepanjang hidup kami. Engkau telah membimbing kami, menghantar kami, mendampingi kami dari rumah kami masing-masing hingga boleh sampai di tempat ini dengan keadaan selamat. Kami juga ingat ya Tuhan akan teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa bergabung bersama dengan kami mengikuti kegiatan rekoleksi ini karena ada segala sesuatu hal. Kami mohon Engkau tetap menyertai mereka semua di dalam kegiatan-kegiatan mereka. Dan secara khusus ya Allah, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk membuka hati dan pikiran kami, menyertai kami sepanjang kegiatan rekoleksi bagi paguyuban kami, pewarta Sabda Allah di Paroki Santo Yusuf Karampilang ini. Berkatilah kami ya Allah, mulai dari sesi pertama yang sebentar lagi akan kami mulai, hingga berakhirnya sesi pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa membimbing kami, menguatkan kami, agar apa yang kami terima di dalam kegiatan rekoleksi ini semakin memberikan kami rahmat untuk setia melayani Engkau melalui tugas pelayanan kami sebagai pewarta Sabda Allah. Kami satukan doa-doa kami ini ya Allah bersama dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Bunda Maria, Bunda pengantara segala rahmat, judilah mendengarkan doa-doa kami, dan hantarkanlah doa-doa kami ini ke hadirat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah salam sembah bakti kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, panjang segala abad.
Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Loren. Oke, sebelum memulai sesi yang pertama pada hari ini, yang pasti kita ada jargon. Oh ini, perkenalkan rekan saya. Namanya siapa Mbak? Boleh kenalan dulu. Ya, kita kenalan, nama saya Mbak Putri. Enggak bercanda. Nama saya Lintang. Nama saya Lintang dari Lektor. Gitu. Perwakilan Lektor. Cek. Oke. Halo semuanya. Ya. Halo Kak Lintang. Ya. Sebelumnya kita pasti ada jargon ya Kak ya, Kak Lintang. Ya, Boleh Kak Lintang contohkan dulu. ini yang sudah tahu jargonnya PSA? Siapa nih? Oh ya lupa ya, udah berapa puluh tahun yang lalu kita nggak rekoleksi ya, jadinya lupa ini semuanya jadi ya udahlah. Oke, jadi kayak gini. Belum, kurang. PSA Sayuka. Ada gerakannya gimana Kak? Oke. Berdiri mungkin ya biar lebih semangat. Ayo. Yuk berdiri yuk, habis makan kenyang. Yuk bisa yuk. Masih hari pertama yuk. Oh iya, bener. Oke, siap ya. PSA Sayuka, semangat mewarta, siap melayani. Gimana Romo? Udah semangat belum Romo? Oh sudah. Romo sudah oke loh. Lempar-lempar ya. Oke. Oh awalannya. PSA Sayuka. Apa yang muncul Kak? Oh, ulang. Oke ya, siap ya. Nungguin ya. Sabar. Ini tolong ibu-ibu ini tolong diamankan Kak. Ini kok kayaknya nggak sabar ini loh. Oke, siap ya. PSA Sayuka, semangat mewarta, siap melayani. Oke, kurang semangat Kak, kurang panas lagi ya. Sekali lagi ya. Kok nggak semangat nih Romo, kayaknya belum mau masuk ini. Ya nggak Romo? Oke, saya lagi. PSA Sayuka, semangat mewarta, siap melayani. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah. Masuk. Nggak ada penolakan ya berarti Kak. Siap. Awas ya. Wah, ini belum mulai saya sih udah mau leave grup pelanggaran ini. Sabtu ini pelanggaran. Oke, boleh duduk teman-teman. Oke, jargon sudah, doa sudah. Sudah semangat membakar nih juga. Berarti udah siap sesi enggak? Siap sesi enggak ini? Wih, ya siap Pak Rusdi. Oke, ini Sudah masih siap ada mendengarkan semuanya ya. Iya. Ini masih ada beberapa teman yang belum datang Kak, masih menyusul. Ya kita doakan saja supaya selamat dan semoga ini enggak mengurangi semangat kita ya untuk 2 hari ini di sini. Oke? Kita anget-angetan bersama di sini. Oke, langsung saja kita sambut tamu terhormat kita. Wih. Yang luar apa Kak? Oh iya sih. Lupa. Maaf, saya hanya orang biasa ya, yang tak luput dari kesalahan. Bentar Romo, maaf Romo. Oke. Marilah kita sambut. Ya, sebelum sesi, mari kita dengarkan dulu beberapa sambutan dari yang pertama kita sambut koordinator
Paguyuban Pewarta Sabda Allah, Bu Ati, silahkan waktu dan tempatnya. Beri tepuk tangan buat Bu Ati, bawa contekan kayaknya ini. Oke, siap. Siap, monggo Bu. Selamat sore semuanya, selamat sore Romo. Terima kasih kepada yang terkasih Romo Sabas Kusnugroho sebagai Romo Kepala Paroki Sayuka, Romo Laurentius Roni yang sudah mensupport dan memfasilitasi acara ini. Kepada si liturgi paroki, Bapak Loren dan tim, serta pembina yang selalu setia menemani PSA dari tahun 2015 ya Pak Amin ya. Pak Amin dan Pak Rusdi, terima kasih. Juga kepada rekan-rekan pengurus dan pendamping, serta rekan-rekan panitia yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh anggota PSA, ini saya lihat banyak yang baru ya. Terima kasih yang sudah ikut acara ini. Setelah kurang lebih 3 tahun ya kita vakum, bahkan hampir tidak ada kegiatan sama sekali. Sebagai suatu tanggapan atas keprihatinan mulai menurunnya semangat anggota PSA, maka puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada sore hari ini akhirnya acara ini dapat terselenggara sesuai dengan rencana. Meskipun sempat tertunda-tunda ya Mbak Ayu ya. Kemudian semoga dengan diadakannya rekoleksi kali ini yang sudah beberapa tahun vakum, ini dapat kembali menyegarkan semangat anggota paguyuban PSA. Karena kita bisa dapat bertemu kembali dengan teman-teman, bisa sharing, bisa saling menguatkan. Namun harapan saya, kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Tetapi kita harus terus-menerus memberikan pembinaan dan pelatihan. Sebab PSA atau Pewarta Sabda di Gereja Katolik adalah salah satu petugas liturgi penting dalam perayaan Ekaristi. Berdiri di depan mimbar, para PSA membacakan dan menyanyikan sabda-sabda dari kitab suci bagi seluruh umat. Maka kita perlu membina serta melatih mereka bagaimana harus mempersiapkan diri, hati dalam melakukan tugas sebagai pewarta sabda Allah. Sehingga dapat tercipta seorang pewarta sabda yang baik dan prima. Terlebih ini saya melihat banyak wajah-wajah baru ya, yang perlu didampingi dan dilatih. Maka harapan saya setelah rekoleksi ini untuk lektor agar bisa diaktifkan kembali latihan-latihan di hari Jumat. Mohon kesediaan bagi para pembina, pengurus serta pendamping dapat bergantian untuk memberikan waktunya melatih teman-teman baru kita ini. Demikian juga dengan para petugasnya. Kami mohon untuk selalu mengasah kemampuannya dengan berlatih agar bisa semakin baik dan baik lagi. Karena di dalam latihan itu kita tidak hanya mengajarkan bagaimana teknis membaca, tetapi juga banyak sekali info-info atau update-update terbaru seputar tugas-tugas kita sebagai pewarta sabda. Untuk yang pemazmur saya lihat sudah ini ya Mbak Venta ya, sudah aktif ya. Untuk latihan setiap hari Minggu siang secara offline. Nah, saya juga mohon untuk bisa dijadwalkan kembali untuk safari wilayah mulai tahun depan. Karena apa? Selain mereka bisa mengenal teman-teman di kapel-kapel yang lain, di stasi, bisa juga tahu mana sih kapel-kapel dari paroki Sayuka itu di mana aja.
Karena ini kan sudah banyak teman-teman baru kita, bisa saling sharing, bisa saling menguatkan satu sama lain di dalam tugas-tugas sebagai pewarta sabda. Nah, ini yang lebih penting yang perlu kami sampaikan, yang perlu saya sampaikan bahwa 2,5 periode atau tepatnya 7 tahun sudah saya berdinamika di paguyuban PSA. Nah, tahun depan waktunya saya untuk lengser. Berganti dengan teman-teman yang masih muda-muda ini, terutama yang baru-baru. Maka saya mohon kita persiapkan dari sekarang sampai 1 tahun ke depan, persiapkan diri kalian untuk menjadi para paguyuban PSA ini. Gitu ya, setuju ya teman-teman? Baik, demikian Romo, Bapak Ibu, serta teman-teman semua, sambutan dari saya sebagai koordinator paguyuban PSA. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari hari ini sampai besok siang. Terima kasih, selamat berekoleksi. Oke, terima kasih Bu Ati. Untuk sambutan yang selanjutnya, mari kita sambut. Selamat sore semuanya, selamat sore Romani, selamat sore Bapak Amin, DPP Seksi Divisi Pak Soleh dan Pak Rizky, selamat sore. Yang terkasih Ibu Ati, Koordinator PSA, para pembina dan teman-teman semuanya, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk rekoleksi pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengikuti acara rekoleksi 2 hari kita dengan baik dan semakin menambah semangat kita dalam melayani Tuhan dan umat-Nya. Sudah sekian dari saya, terima kasih. Bentar, saya lupa perkenalan. Nama saya Ayu dari Gedung Bulan. Saya dari Pemasmur. Nah, tadi sudah ada sambutan-sambutan dari Bu Ati selaku ketua koordinator kita dan Mbak Ayu sebagai ketua panitia. Jadi diharapkan teman-teman semuanya mulai saat ini sampai selamanya harus tetap semangat. Kita harus menjaga api semangat kita sebagai anggota PSA untuk tetap melayani. Siap, Karena Kak. kan kita di sini tuh istilahnya terpilih gitu loh. Nggak semua orang mau bergabung dan mengikuti rekoleksi ini. Betul. Tepuk tangan dulu. Jadi kita harus tetap semangat menjaga api semangat kita ya. Oke? Siap. Nah, seperti yang sudah Kak Lintang sampaikan, kita harus menjaga semangat melayani Dalam kita. melayani. Nah, semangat melayani kita lebih lanjutnya gimana ya caranya untuk menjaga? Gimana ya Kak Ica ya? Langsung saja kita cari tahu melalui Romo Roni. Silakan Romo Roni. Silakan Romo. Baik, selamat sore semuanya. PSA Sayuka. Wah, belum kompak. Ayo, belum semangat. PSK Sayuka, semangat mata layani. Ya, baik. Beri aplaus untuk kalian semua. Ya, yang terhormat DPP bidang sumber, ada liturgi juga, koordinator dari rekoleksi ini, koordinator PSA. Makanya tadi saya lihat loh kok cewek KB ya sebagiannya.
Karena yang putra itu masuk mes dinar ya. Oh iya baru. Saya menyadari dulu saya mes dinar soalnya. Nggak ada mes dinar putri di Karangpilang. Baik. Saya panggil teman aja ya. Teman-teman, sore hari ini ya saya kebagian yang teori-teori ya. Tapi kita mau menyimak dulu satu video tentang Ekaristi adalah kesempatan kita mengkontemplasikan mau wajah melihat Kristus tentang yang Ekaristi. hadir dalam setiap pembacaan, Itu dulu. permenungan, dan pewartaan kitab suci. Dan Ekaristi adalah kesempatan mengkontemplasikan. Pause dulu. Oke. Baik. Ketika kita melayani, itu konteksnya selalu dalam perayaan Ekaristi, ya toh? Anda berhubungan dengan banyak hal kudus di sana. Mulai dari Anda lihat di di teman-teman lihat di meja altar, yaitu meja kurban. Lalu ada mimbar sabda, ada tabernakel, ya toh? Enggak sembarangan orang bisa naik ke sana. Hanya orang-orang yang dipilih saja. Orang-orang yang sudah dilantik dan sudah disiapkan boleh masuk ke tempat kudus di sana. Yaitu siapa? Teman-teman sekalian, ya. Anda itu istimewa sekali loh. Ini corongnya Allah. Sabda Allah itu bisa terdengar, bisa sampai kepada umat yang mendengarkan itu lewat teman-teman sekalian. Maka perlu persiapan batin, perlu mempelajari dulu. Tapi semuanya itu dalam rangka apa? Bukan saya, wah nanti kalau saya mau tampil ke salon dulu, wah pakai apa dan sebagainya. Enggak. Yang penting adalah penghayatan bahwa saya membacakan sabda Allah seperti Allah sendiri yang memakai saya untuk berkata-kata, kan gitu ya. Nah, konteksnya dalam perayaan Ekaristi. Maka kita harus tahu dulu apa makna perayaan Ekaristi yang seringkali kita rayakan. Yuk kita simak dulu. Ekaristi adalah kesempatan mengkontemplasikan wajah Kristus yang hadir dalam setiap pembacaan, permenungan, dan pewartaan kitab suci, dan dalam pemecahan roti, serta Kristus yang hadir di setiap hari Minggu sebagai hari khusus kenangan akan Kristus yang bangkit. Ekaristi adalah misteri cahaya Kristus sendiri, sebagai cahaya dunia yang tersingkap rahasianya lewat berbagai peristiwa hidupnya dan memuncak dalam Ekaristi sebagai sebuah misteri iman. Melalui meja sabda, orang diantar menuju perjumpaan yang lebih mendalam. Orang berjumpa dengan Kristus cahaya dunia lewat sabdanya dan juga di meja korban Ekaristi, mengikuti tahap-tahap perjumpaan dua murid Emmaus. Dalam pemecahan roti, kita mengenal dan mengalami Kristus yang bukan hanya diam bersama kita, tetapi di dalam kita. Ekaristi adalah perjamuan kurban kenangan hidup akan Kristus yang memberi tubuh dan darahnya. Ekaristi adalah panggilan untuk berkurban dan memberi diri, sebagaimana dikatakan, "Ini tubuhku, ini darahku." Ekaristi adalah pemenuhan janji Yesus sendiri. Aku akan tinggal bersama kamu sampai akhir zaman. Ketika dia berkata, buatlah ini sebagai kenangan akan daku. Dan ketika dia memberkati dan mengutus kita. Ekaristi adalah sumber dan pengungkapan dari persekutuan umat Allah. Kristus yang hadir di dalam umatnya mempersatukan seluruh umatnya. Umat Allah membangun sebuah paguyuban atau komunio oleh satu roti yang membangun satu tubuh. Ekaristi adalah penampakan persekutuan umat Allah kepada dunia, sebagaimana umat Allah perdana menghayati persaudaraan mereka secara rohani maupun jasmani.
Ekaristi adalah prinsip dan sekaligus panggilan misi perutusan. Ekaristi merupakan sebuah desakan urgen bagi kesaktian dan evangelisasi. Ekaristi menguatkan kita menjadi misionaris, menjadi duta damai, dan menyebarkan kabar gembira, mempengaruhi masyarakat dengan keutamaan-keutamaan Kristiani sebagai garam dan ragi dunia. Ekaristi adalah kesempatan untuk berterima kasih untuk apa saja yang menjadi keberadaan kita, maupun untuk apa yang kita miliki. Ekaristi membuat kita menjadi orang yang tahu bersyukur dan hidup dalam sukacita atas sekian banyak kebaikan Tuhan. Maka kita pun menjadi orang yang hidup penuh syukur dan sukacita, bukan bangsa yang bersungut-sungut dan penuntut saja. Ekaristi adalah proyek solidaritas bagi manusia. Kita bukan hanya menjadi tanda dan alat kesatuan dengan Tuhan, tetapi juga dengan manusia. Ekaristi menjadi sekolah damai, menyiapkan orang di segala tingkat hidup untuk menjadi pejuang kebaikan, kedamaian, perintis dialog dan persaudaraan. Hubungan dengan Allah nampak dalam hubungan kasih dengan sesama. Ekaristi adalah pelayanan pada yang paling kecil, melahirkan komitmen melayani yang kecil dan tidak diperhatikan. Tragedi dunia masa kini melalui berbagai bencana dan korban kekerasan membuat Ekaristi semakin dibutuhkan realisasi kejayaannya. Ekaristi tidak boleh dipandang melulu sebagai suatu perayaan ritual yang terpisah dari hidup nyata. Perlu diteruskan penghayatannya dalam kegiatan-kegiatan di tengah dunia, masyarakat, dan keluarga. Apa yang teman-teman saksikan tadi, bahwa Ekaristi adalah ciri khas dari Gereja Katolik, ya benar kan? Ada dua simbol, satu altar, satu mimbar sabda, ya kan? Dan ini penting, makanya seringkali orang berkata, loh kalau pergi ke Gereja Katolik selalu ketemu itu pewartaan sabda dan juga Ekaristi ketika kita menerima tubuh Kristus, ya, di sana. Dan Ekaristi ini nggak perlu yang wah-wah, konser-konser, enggak. Anda bisa lihat tadi, begitu banyak orang datang untuk apa? Untuk menerima tubuh Kristus sebenarnya. Karena Kristus yang hadir, Kristus yang mengundang dan sebagainya. Kalau Anda misa, kita misa, itu siapa yang mengundang? Romo Sabas atau DPP, enggak kan? Atau Mbak Palupi? Enggak. Kalau Mbak Palupi ya. Nah, tapi Kristus sendiri, Yesus yang kita terima itu. Ya, baik. Baik teman-teman, saya mau mengulas tentang pewartaan Allah. Lihat bagaimana Paus kita, Fransiskus, itu begitu mencintai sabda, kitab suci. Karena disitulah, seperti kata Santo Hieronymus, kalau tidak membaca kitab suci, kita belum mengenal Kristus. Benar? Iya. Meskipun kalah populer dengan K-pop ya, atau layangan putus atau ikatan cinta, tapi ingat, kitab suci 2000 tahun yang lalu sampai sekarang tetap relevan. Kalau Anda teman-teman lagi bingung, bacalah kitab suci. Lagi bete, baca kitab suci. Tapi yang seringkali kitab sucinya bukan kitab suci ini, tetapi kitab sucinya gadget ya. Buka IG, wah ini belum diupdate nih, dan sebagainya ya. Mana ya? Dibesarkan ya. Oke.
Nah, kita mulai dari sejarahnya. Kok bisa sih muncul lektor itu? Mari kita berdoa Angelus ya. Mari. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau kita baca dalam kitab suci, contohnya Lukas itu ya, di mana Yesus itu ketika pewartaan datang namanya sinagoga. Sinagoga, ya. Ya, tempat di mana orang mendengarkan sabda. Nah, ketika datang biasanya ada seorang ya pemuka agama itu ya, ahli Taurat gitu, memberikan sebuah teks untuk dibaca. Nah, kebetulan yang dibaca adalah teks Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia mengurapi aku dan sebagainya itu ya. Nah, itu munculnya bahwa di dalam gereja awal sudah ada pembacaan sabda. Gitu. Ya. Ada teks, lalu teksnya ya tahu ini lektor tampil di tengah jemaat, diberi kitab Taurat atau para nabi, dibuka, dibaca satu teks. Setelah membaca, ditutup, diberikan kepada pejabat atau pemuka agama di sana. Seperti itu prakteknya dalam sejarah. Maka penting sekali bahwa sabda itu bukan kata-kata kosong, tetapi sabda itu adalah sabda kehidupan. Biasanya orang zaman sekarang selalu mencari perikop untuk ayat emas, benar ya? Nah, ayat emas apa? Bahkan kalau di sekolah gitu ya, diberi tugas ayat emasnya apa? Nah, kalau para imam moto tahbisannya apa? Nah, gitu ya, diberi. Oke. Lalu Santo Justinus tahun 165 menyebut ada pembaca liturgi waktu itu. Aku belum lahir, Anda juga belum lahir pastinya. Nah, kabarnya seperti ini. Paus Cornelius pertama juga dikatakan dalam manuskrip itu bahwa punya 42 akolit, ya, 52 eksorsis. Tahu eksorsis ya? Pengusir setan. Wah, kita nggak punya pengusir setan yang resmi, karena harus belajar di Roma katanya. Ya, kalau misalnya ada kesurupan, romonya datang gitu ya. Ditanya, hei kamu siapa gitu ya, suruh bapak kami ikut, berarti bukan kerasukan setan gitu ya. Ya toh, meskipun suaranya ini pengabdi setan berapa ini ya gitu. Nah, ada eksorsis, tapi juga ada sejumlah lektor. Kalau akolitin biasanya misdinar ya. Nah, dalam gereja Afrika abad keempat juga dikatakan ada 7 lektor, ya. Ada imam, ada diakon, subdiakon, dan lektor. Tuh, berarti lektor setiap generasi abad itu ada ya, kelihatannya ada semua, ya. Nah, awal kekristenan lektor masuk dalam tabisan.
Anda pernah melihat tabisan imam, tabisan diakon, tabisan uskup? Nah, jadi dalam hierarki gereja ada 3 tabisan sebenarnya yang kita kenal sekarang. Tabisan diakon, imam, uskup. Tidak ada tabisan paus, ya. Tapi pilihan paus. Nah, dulu ada namanya tabisan kecil minor, yaitu ini lektor dan akolit. Itu, wah bayangkan kalau itu masih terjadi sekarang, wah Anda pasti bangga ya. Tabis ke karo uskup gitu ya. Nah, dulu ada penumpangan tangan uskup dan disertai doa. Nggak tahu doanya apa ya, saya lupa. Nggak mungkin misalnya kuat apa, kalau apa kuat apa, semoga Anda kuat gitu ya, bukan. Semoga penumpangan Roh Kudus itu menyertai Anda untuk bisa menjadi pewarta yang baik, sih gitu. Jadi semuanya mengandalkan karunia Roh Kudus. Anda ingat waktu Krisma diapain? Oh ya, sing diiling-iling itu ya. Iya, saya juga baru pertama kali ketika di Paroki Roh Kudus itu jumlahnya banyak. Sebenarnya banyak kan itu ya, Karangpilang sampai 2 gelombang itu ya. Tapi waktu itu dibagi menjadi 4. Saya diajari Monsinyur, ya sini kamu kan baru pertama kali sini. Ini loh caranya. Plak. Wih, banter ya. Ini contoh kok banter aku pikir. Saya dengan Romo Yosef Jagadawan itu ya. Nah, itu. Nah, tapi ya saya nggak mempraktekkan banter. Paling ya banter ketika sing lanang tok. Plak. Gitu. Sing wedok pek gitu kan. Lanang lagi maju. Plak. Bukan sakit hati atau luka batin dah ya. Nah, itu ya. Berkat Krisma kita ini diutus. Makanya tadi ya, ada tabisan minor. Tradisi gereja barat, lektor masuk tingkatan kedua. Nah, ini lihat, ostiarius, lektor, eksorsis, akolitus. Wah, berarti ada tabisan minor yang kedua loh tingkatannya, ya. Oke. Pada abad kelima ada sekolah lektor. Makanya Anda tadi dibina, terus apa dikumpulkan, disiapkan betul. Kalau dulu sekolah lektor, sekolah Gregorian, misalnya menyanyi Gregorian dan sebagainya kan. Ini ada sekolah kantorum. Kenapa kok dulu ada tradisi dibacakan, apa dinyanyikan? Ya supaya, tapi kalau nyanyinya lafales kayak saya ya udah, waduh Romo, sudah tutup kuping gitu. Ya, pernah enggak melihat seorang imam atau diakon menyanyikan Injil? Belum ya? Di gereja katedral pernah, dulu diakon Kenny. Ya, dia menyanyikan. Kayak gitu-gitu tuntunnya gitu ya. Pokoknya dinyanyikan. Ya kalau nyanyinya baik, umat terasa, oh iya, apa tersapa dan bisa menghayati. Tapi kalau suaranya jelek, ya sudah minta maaf, nah gitu ya. Tapi dulu ada memang banyak yang dinyanyikan. Ya. Intinya adalah di sini peranan membaca sabda Allah dengan kualifikasi yang pantas. Anda datang untuk menjadi lektor ini terpaksa apa enggak? Tenan. Loh, adik juga ya? Ini juga ya? Lektor? Kelas 5. Iya. Duh, bagus ya. Kelas 5 sudah pemazmur nih. Iya. Sudah jam terbangnya tinggi ya? Sudah sering tampil? Baru sekali, nerdek. Oh iya, podo. Saya jadi imam nerdek juga awal. Ya, seperti itu. Tapi punya motivasi. Apa sih motivasinya menjadi lektor? Ya itu bisa melayani Tuhan dan umat. Melayani Tuhan dan umat. Waduh, hebat. Beri aplaus. Ya. Melayani Tuhan dan umat. Ketemu Tuhan di situ. Ketemu. Oh, dalam hati.
Lu ketemu sungguhan, kamu menerima tubuh Kristus loh. Ya toh? Lebih dekat. Jarang loh. Makanya tadi saya mengatakan itu area suci. Anda kalau misalnya melihat, kadang saya mampir di pom bensin itu, kan ada musola atau apa itu ditulisi. Nah, batas suci toh. Wah, itu. Tapi kalau di gereja nggak ditulis itu, batas foto. Ya toh? Oke. Konsili Vatikan kedua dalam pembaruan liturgi, Injil tidak lagi dibaca oleh lektor. Dulu lektor itu sekaligus membaca Injil. Tetapi Konsili Vatikan kedua, lektor tidak boleh membaca Injil. Injil hanya dibaca oleh diakon atau imam. Itu yang kita kenal sekarang ya, supaya tahu ya. Kalau dulu semuanya dibaca oleh lektor. Ya. Lektor harus terampil, disiapkan dengan cermat, dengan mendengarkan bacaan dari naskah kudus. Wah ini, umat beriman dapat memupuk rasa cinta kepada kitab suci. Ini menurut PUMR, pedoman umum misalnya Romawi ya. Di situ. Jadi disiapkan sungguh benar-benar dengan cermat. Kalau saya tanya, ketika Anda besok tugas, sudah dibaca berapa kali atau sudah persiapannya berapa hari? Seminggu. Oh, seminggu ya. Seminggu berarti hari Senin misalnya. Hari Senin dibaca. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat enggak? Duh. Iya. Gitu. Iya, benar ya? Benar kan? Seminggu kan? 2 hari dalam seminggu. 2 hari dalam seminggu. Oh, 7 hari dalam seminggu. Jadi tiap pagi atau tiap gitu dibaca terus. Wah, habis. Membacanya di mana? Di rumah. Terus yang ngoreksi papa mamamu, umatnya, amin gitu. Oh gitu ya, enggak. Oke. Baik. Panggilan menjadi lektor ada 3 hal yang perlu disadari. 1, keberadaan lektor selalu dalam konteks gereja. Kalau Anda latihan di tanah lapang, enggak mungkin. Ini dalam konteks ekaristi. Selalu dalam konteks komunitas, jemaat, dalam gereja. Ya. Kalau Anda baca di rumah itu pelatihan, bukan lektor waktu tampil itu ya. Yang kedua, panggilan lektor ada di bidang liturgi. Memang liturgi ini suatu yang khusus. Makanya banyak perayaan, banyak anggaran. Ya toh? Kalau dilihat itu anggaran paling banyak liturgi. Dan dilihat lagi paling banyak konsumsi. Konsumsi. Ya. Peran lektor pada partisipasi dalam pelayanan liturgi, ya. Jadi panggilan untuk menjadi lektor ada di bidang liturgi, ya, atau peribadatan, tapi juga partisipasinya, pelayanannya di situ, ya. Baik. Yang pertama kita bahas kontribusi dan tanggung jawab sebagai anggota jemaat. Perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus bersama dengan umat Allah. Makanya tadi kan saya tanya, saya antar dengan film ya. Tadi film singkat. Siapa sih yang mengundang? Tuhan. Siapa sih yang didengarkan? Tuhan. Lewat siapa? Lektor. Kan gitu ya. Lalu ketika Anda membawakan, sikapnya bagaimana? Iya, sikapnya. Gini ya. Gitu kan? Hormat gitu ya. Ya. Ini dalam perayaan Ekaristi, meskipun kita berperan, ada yang jadi imam, ada yang jadi awam, lektor, ya, pelayan liturgi, petugas liturgi, tapi itu mau mengatakan tindakan Kristus bagi gereja, gitu loh ya. Perayaan Ekaristi merupakan perayaan iman umat dengan peran serta masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Imam tanpa awam, tanpa petugas liturgi, ya kelabakan, kabeh diwoco. Ya toh? Terus gini mestinar, kabeh dilayani. Terus doa umat ditangani dewe. Nanti kolektor juga ngedarne. Iya, setelah itu dihitung dewe gitu ya. Saya pernah loh, waktu di Spanyol sana, Spanyol bukan, tungguan.
Ya, Spanyol sana ada namanya, ya kita ngomong stasi, mereka gereja pedesaan gitu ya. Nah, terus ada Romo Tua. Saya waktu itu masih student, terus asistensi di situ, bantu menyiapkan poster gitu ya, menyiapkan. Lalu ketika kolekte saya edarkan gitu, karena memang nggak ada di situ, sepi. Lalu dia tanya, "Loh, kalau di tempatmu gimana?" Jangan kira meskipun Anda tidak tahu Indonesia yang dikenal adalah Bali, tetapi di keuskupan saya, paroki saya, ada namanya koster. Wah, hebat dong. Digaji, meskipun kecil, ya toh. Terus ada supir, loh, ada supir. Mereka nyopir sendiri dan mobilnya sendiri, kredit atau apa saya nggak tanya, tapi kan punya sendiri. Nah, saya ngomong, kami nggak punya mobil, ya terus nggak kredit, enggak, ya terus pakai mobil keuskupan. Wah, keuskupanmu kaya, nggak sombong gitu loh. Mereka sendirian, sungguhan. Anda kalau pergi ke gereja Eropa, Anda itu pasti diberi pujian. Karena apa? Yang datang tua-tua semua. Waduh, ini prospek masa depan ini penerus gereja gitu. Tapi orang Asia gitu ya. Makanya banyak orang Asia senang gereja di sana. Bukan untuk pergi ke gereja saja, tapi untuk foto ya di sana. Di situ mereka tuh senang gitu loh. Padahal saya mengalami 3 tahun itu bosen rasanya. Ya toh? Karena apa? Ini gak berkembang sana gereja sana. Orang tua tok yang sana, yang itu. Bahkan pernah loh. Nah, ini musim dingin ya, musim dingin. Wah, adem tenan gitu. Saya pakai sarung tangan. Jubah atau alba itu saya rangkep loh. Saya pakai jaket tak rangkep sama alba. Adem. Karena apa? Karena gerejanya ini gereja batu. Anda bisa bayangkan batu-batu kali loh. Nah, terus lupa untuk menyalakan pemanas ruangan. Wah, bukan karena pengaruh perang Rusia Ukraina loh, sehingga pasokan gasnya tidak itu. Tapi memang lupa dinyalakan. Jadi waduh. Yang datang cuma berapa? 3 orang. Loh, harus bisa gitu ya. Wes. Aduh. Ya itulah unik ya. Dan sekarang banyak permintaan. Minta imam-imam dari Asia itu untuk bisa bantu di sana. Loh, jadi stasinya sini ya nanti ya. Hebat itu. Karena kekurangan imam sana. Ya. Di situ. Yang kedua, pokok kesadarannya apa? Liturgi bukan seremoni profan. Tahu profan ya? Apa profan? Ya pokoknya yang ini, yang umum, hiburan. Makanya liturgi itu waduh nggak bisa untuk diganti apapun. Meskipun dikatakan oleh tokoh sebelah gitu ya. Itu seringkali wah liturgi orang Katolik itu bosen ke, ya toh? Waduh, lama bikin ngantuk. Kata pengantar sudah panjang, belum lagi ada kata kunci, kan gitu ya? Nah, itu, loh, kok ketawa? Ya, loh saya nggak menyinggung yang lain. Itu di paroki yang lain lah, ya. Nanti belum lagi homilinya panjang. Nanti belum berkat penutup mau pulang. Sudah pesan pastoralnya panjang lagi gitu ya. Ya, makanya seringkali disebut misanya lama gitu ya. Padahal misa itu ya 1 jam cukup loh sebenarnya ya. Nggak harus misalnya diganti gereja Katolik itu ganti gereja 1 jam saja enggak. Ya. 1 jam. Saya pernah ya, saya selalu lihat, makanya tempatkan jam itu harus di belakang supaya romonya selalu lihat gitu ya. Itu bila perlu misalnya khotbahnya terlalu lama dikasih tulisan Romo iya, nanti kamu distrap sama romonya itu ya. Oke ya, bukan seremoni profan. Kita berhadapan dengan tadi hal-hal yang kudus.
kitab sucinya, leksionariumnya itu sudah diberkati. Lalu misalnya aku tunjuk ini kayak altar malian ya. Ya, misalnya pialanya itu nggak boleh dia buat untuk minum. Tos. Oh, seneni. Ya, enggak boleh itu. Semuanya yang diberkati enggak boleh dibuat untuk profan. Meskipun seringkali Mes Dinar waktu zaman saya di Karangpilang selalu menunggu sisa anggur gitu kan. Jangan sampai dihabiskan Romo gitu. Apalagi ngerti Romo ini misalnya diabetes tinggi. Oh, seneng itu. Tak kayak sing oke gitu kan. Supaya nanti sini saya minum gitu kan. Dulu saya di Tahun Rohani Malang, ya toh. Anda kenal Romo Beni yang sering tampil di TV? Nah, Beni Susetyo, Beni AA itu ya. Ya dulu waktu dengan Romo Diki saya masih frater di Malang dekat Korea Yesus sana. Romo Beni punya diabetes. Dan saya menjadi kosternya. Wah, enak toh. Tahu, ini giliran siapa? Romo Beni. Wah, saya membuka. Dok, Romo. Tangi turu. Wah, ada apa, frater? Itu Romo Misa. Oh, saya ya. Nah, 5 menit. Enggak atus. Set. Yes. Oh ya, mari silakan. Wah, kebetulan. Langsung kasih sing banyak. Taruh kan? Nah, misal lihat anggurnya. Loh, kok akeh men? Sudah. Terus setelah itu waktu komuni bagian sini. Wah, itu yang saya tunggu. Ya. Sini. Minum. Yang lainnya nggak bisa minum, saya minum. Ya itulah. Kalau di Seminari Garum, waduh, jadi seksi liturgi itu kesempatan. Lihat anggurnya sekian. Nanti dicari yang endapannya. Lalu minta ke Romo itu formator. Romo, anggurnya habis. Loh, 1 botol untuk 1 bulan. Iya, sudah habis. Loh, masa habis? Kapan hari itu kok baru ngambil? Ya, tinggal endapan. Oh ya wis buat kamu. Wah, padahal masih ada banyak itu ya wis. Lumayan itu. Nah, itu. Jangan ditiru ya. Ya, liturgi merupakan tindakan Kristus. Ya. Imam Agung dan gereja. Pelayan lektor dilaksanakan dalam tata batin liturgi yang agung dengan sikap hormat dan takut akan Allah. Dalam rasa syukur dan keheningan sukacita. Waduh, bahasanya kok angel men ya. No, ya, sikap penuh hormat. Anda kalau bisa maju pasti kan juga hormat kepada apa? Altar. Ya toh? Hormat. Jangan hormat ngono bendera ngene gak enak, ya toh? Dipikir ning kono jenderal apa piye? Nah, gitu. Hormat terus baru itu. Kadang ada yang hormat terus hormat Romo, sret gitu ya. Nah, di sini Romo, sini uskup hormat terus gini. Minta itu enggak lah, satu aja sebenarnya altar itu. Yang dihormati adalah altar sebenarnya. Altar terus baru ke mimbar. Dan itu juga sikapnya kan nggak boleh ogah-ogahan. Bacaan pertama, kan nggak mungkin ya. Enggak lah. Ada sikap penuh hormat. Karena apapun di panti altar ada sesuatu yang kudus, yaitu Tuhan. Lalu rasa syukur. Anda punya rasa syukur ketika membaca kitab suci atau leksionarium itu? Punya rasa syukur? Apa? Apa rasa syukurnya? Syukur gitu. Ya enggak enak. Ya, rasa syukur karena bisa menjadi tadi ya perpanjangan suara Tuhan pada umat. Apalagi kalau bahasa Jawa, saya itu paling sengsara. Saya praternya itu ditaruh di Kentungan, Jogja. Di sana semuanya bahasa Jawa. Kalau orang Surabaya datang ke sana dipikir Madura, saya bingung malian. Karena logatnya berbeda. Tibalah latihan ini khotbah. Karena saya tingkat 5. Surat baca bahasa Jawa. Waktu itu yang saya baca tentang Maria Marta, tahu ya? Maria Marta, Yesus mengunjungi Lazarus itulah di rumahnya Maria Marta. Lalu di situ kan bahasa Jawa. Saya keliru, tapi saya pede. Dalam misa komunitas itu dihadiri semua frater, lalu romo-romo itu juga misa di konselebran itu di belakang.
Saya baca. Kan sebenarnya Marta, Marta, kan Yesus ngomong gitu ya. Marta, Marta, mengapa engkau menyusahkan? Itu misalnya kan karena dia di dapur ya. Lah saya keliru. Bacanya Marto, Marto. Mengapa engkau menyusahkan? Duh, padahal ada Romo Marto di situ. Romo Marto Sucito, kalau Anda kenal ya, penulis buku dan sebagainya. Nah, dia masih luka batin dengan saya dia. Dan itu diceritakan ketika kalau uskupnya Monsinyur Rubi datang ke sini, kalau Romo Marto itu ke Surabaya memberikan seminar adorasi, pasti ilustrasinya saya yang kena. Marto, Marto, mengapa engkau menyusahkan? Nah, untung saya nggak ngomong Mario, kan sebenarnya Maria, gitu. Marto dan Mario loh nih, ya. Nah, gitu. Lektor hendaknya selalu memurnikan dengan semangat pertobatan. Siapa yang ketika mau tugas minta pengakuan dosa? Enggak ya? Nah, itu tadi di sini semangat pertobatan. Nah, memberikan supaya pantas gitu loh. Setelah ini langsung wah aku ape baris kabeh ning Romo Sabas. Napa iki? Arep tugas. Ya, oke. Pokok kesadaran yang ketiga. Mensyukuri karunia iman yang telah diterima dan mengekspresikan dalam pelayanan menjadi lektor. Ya, mensyukuri karunia iman bahwa saya boleh dipakai sebelah saya menjadi perpanjangan. Menyadari bahwa dirinya dipanggil Tuhan Allah sendiri untuk menyampaikan sabda Allah lewat suaranya. Hendaknya ditopang penghayatan yang mendalam. Hati-hati dalam pemenggalan kata, ya toh. Nanti beda arti, intonasinya gitu. Kalau memang ya jangan seperti itulah, dibuat-buat gitu ya. Meskipun di situ ada percakapan, ya ini bukan ludruk nanti atau sandiwara radio gitu ya. Tuhan Yesus, kalau bacaan pertama apa ya? Santo Paulus berkata, "Hei kamu, hai putri," kayak gitu. Enggak usah koyo ngono. Kabeh kok guyu kabeh. Ya toh? Ya biasa, pastilah ada tekniknya ya. Teknik public speakingnya, intonasinya dan sebagainya. Nah di situ perlu itu. Karena kalau hanya dibaca biasa pembacaan dari kitab Dingklu, ya itu baca untuk dirinya sendiri. Anda tidak mewartakan. Ingat bahwa ketika aku hadir menjadi lektor, aku dipakai oleh Tuhan, entah lewat suratnya Santo Paulus atau Petrus, ya toh, atau Yohanes dan sebagainya, ya. Oke. Lektor, ini visi seorang rektor ya. Kalau tadi panggilan, sekarang visinya. Apa visinya? Lektor adalah pengaku iman, konfesor, bukan kompresor, konfesor ya. Untuk menjalankan tugas perutusannya, ia dituntut mengakui Tuhan dan kebenaran sabdanya dalam kitab suci. Jadi Anda harus benar-benar yang Anda baca, kalau Anda teman-teman pernah melihat tabisan diakon, itu kan diberi kitab suci. Yang Anda baca, Anda percayai, yang Anda percayai, Anda ajarkan, yang Anda ajarkan, nah kayak gitu kan. Terus damai Tuhan besertamu dan beserta Bapak Uskup juga, seperti itu. Nah, kalau kita membaca, tadi katanya 7 kali dalam seminggu, lalu di situ Anda harus percaya. Lah bagaimana kalau nggak percaya terus Anda wartakan, kan gitu ya. Wah paling dihapusi Santo Paulus iki. Wah enggak koyo ngene iki pasti. Gitu. Ya gimana? Ya harus Anda tadi mengakui Tuhan dan kebenarannya dalam sabdanya, ya. Ia juga seorang lektor harus percaya gereja dan liturginya dikehendaki Tuhan sebagai sarana keselamatan. Ya memang ritusnya seperti itu yang dikehendaki Tuhan juga. Karena dalam gereja Katolik tadi pemecahan tubuh dan darah dan juga sabdanya ya. Lektor harus percaya bila Alkitab dibacakan dalam gereja, Allah sendiri bersabda kepada umatnya ya. Oke. Lektor diharapkan haus akan sabda Tuhan dan siap menghidupi kebenaran kitab suci. Sering baca kitab suci?
Atau pas BKSN? Bulan kemarin berarti. Baca kitab suci? Kok meneng kabeh? Itu dadi lektor loh. Pas bacaan saja Romo gitu, pas tugas. Siapa yang di sini katam kitab suci? Katam itu apa ya? Ya, tuntas. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Atau seperti Anda ketika milih buku gitu ya di Gramedia, buka bagian pertama dan belakang, gitu. Jadi baca Kejadian terus ringkasan itu ke Wahyu gitu ya. Itu seperti Pendeta Gilbert Lumondong gitu ya. Pembahasan dari kitab Kejadian padahal mbak iku gitu ya. Nah, seperti itu. Kitab suci. Tapi seringkali coba siapa yang di bulan September itu kumpul BKSN? Yang datang banyak atau sedikit? Oke, bulan Oktober bulan Maria, Rosario ya. Rosario. Kalau pas Rosario yang datang, kenapa? Tuh, kok meneng kabeh? Karena tidak ada sharingnya. Oh gitu ya, takut sharing. Tapi kalau misalnya bulan Rosario, doa. Banyak intensinya. Jadi daftar permohonannya banyak gitu ya. Ya itu seringkali dijumpai seperti itu. Padahal kitab suci itu penting Bapak teman-teman. Makanya kenapa sih kita seringkali dikatakan, oh kalau misalnya ada orang jalan bawa puji syukur Katolik. Ya toh? Kalau misalnya bawa kitab suci, oh iki Kristen iki kebaktian, ngono ya. Nah, suatu saat misalnya paperless, Anda bawa apa? Bawa rosario. Oh, bawa HP. Ya benar ya, bawa HP. Nah, semuanya itu lihat di HP gitu ya. Nah, seperti itu. Mencintai kitab suci, kita menemukan Tuhan di sana. Tapi seringkali tadi orang Katolik takut suruh sharing, takut salah menafsirkan, gitu loh. Padahal ada kaitannya, teman-teman. Ketika Anda membaca kitab suci, lalu kita mau berdoa supaya ada penerangan tadi dari kitab suci, kan gitu toh. Kalau kita misalnya hari ini bulan Rosario, selalu dimulai dengan apa di situ? Kalau Anda Rosario, aku percaya. Anda yakin? Loh kok meneng kabeh? Yakin. Sebelum Anda masuk Bapa Kami, lalu nanti peristiwa Anda permohonannya banyak, dapat jodoh seiman, lalu peristiwa kedua apa dan sebagainya. Tapi harus ayat pertama tadi, percaya. Kalau Anda enggak percaya, ya terus bagaimana Anda bisa mengimani yang berikutnya? Kan gitu ya? Maka kepercayaan aku percaya diletakkan di awal, diimani, gitu loh, ya. Oke, malah kayak tausiah aku. Dari lektor diharapkan muncul sikap pokok seperti disiplin, hormat dan taat pada sabda Tuhan. Maksudnya disiplin ya tadi ya, sungguh-sungguh mau tertib tadi yang sudah meskipun hujan datang, meskipun malam minggu latihan kayak gitu ya. Melalui suaranya, lektor hanya menampilkan roh Allah yang tersembunyi di balik kata-kata kitab suci yang penuh daya. Melalui gema suaranya, lektor diharapkan dapat mengaktualkan kekuatan sabda Tuhan yang menghibur, kadang ya, yang meneguhkan, yang menggembirakan, yang menghidupkan, memberi berkat, dan menyelamatkan. Yaitu lewat itu, intonasi atau gema. Sebenarnya kalau katekese itu kan menggemakan. Menggemakan apa? Menggemakan sabda. Nah gitu kan. Makanya ketika kita bertugas menjadi lektor, kita menggemakan sabda. Nah seperti kalau sinyal itu loh. Ya toh, sinyal itu kan itu terus ada gelombangnya. Kalau Anda membaca sabda, diharapkan bisa melakukan tadi. Siapa yang di sini setelah menjadi lektor terus masih ingat perikopnya, terus dijalankan di kehidupan sehari-hari? Waduh,
Ya, nggak apa-apa. Terus arep piye meneh itu. Ya. Lektor diharapkan mampu menghadirkan kehendak Allah yang ingin membangun, menjaga, merawat dan menyempurnakan umat Allah. Melalui suaranya, lektor diharapkan dapat mengantar umat Allah dalam perjumpaan dengan Allah dan semakin masuk ke dalam persekutuan dengannya. Makanya kadang kita tergantung dengan namanya mic, ya toh? Kalau mic-nya sudah trouble, wah. Terus makanya harus dilatih juga suaranya itu bisa menjangkau di belakang. Waktu saya seminaris Garum kelas 4, waktu itu masih ada kelas 4, dapat stasi. Stasi saya waktu itu dekat Karangkates. Tahu ya Karangkates? Blitar, perbatasan. Lalu yang saya hadapi di situ satu stasi yang tidak punya mic. Boro-boro punya mic. Dindingnya masih bambu, gedek, ya toh? Lalu alasnya masih tanah. Kalau hujan itu krek, 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 iki robo pora gitu kan. Belum lagi kalau datang itu harus nyapu. Karena apa? Ini tadi debu, banyak tawonnya. Makanya saya akrab dengan tawon. Gak masuk sakristi tawon wakai gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, saya dilatih waktu kelas 4 bagaimana suara saya harus bisa menjangkau orang yang ada di belakang. Ya kalau misalnya ada mic ojo teriak-teriak. Saudara-saudara, lah iki mic digopo kan gitu ya. Nah, tapi kalau mic-nya mati ya, harus bisa menjangkau. Ya. Itu dilatih. Latihannya di mana? Tanah lapang. Anda tahu Seminari Garum punya lapangan bola? Nah, itu pinter itu waktu itu formatornya. Jadi, ayo silakan ya, sebenarnya pojok ya, pojok sepenuh pojok, ya silakan. Yuk, ya satu, Roni. Nggak dengar, padahal aku sampai, ya no, baca gitu kan. Nggak dengar, dihapusi sama formatornya. Bentar minum. Lagi. Gitu. Itu hanya memacu supaya tadi kita tidak tergantung dengan alat. Jangan menyalahkan, wah alatnya yang tadi gak enak, gak krungu kok gitu. Karena apa? Kadang di gereja kita kayak katedral itu berapa kali ganti sound system mic. Kenapa? Ketika misalnya orang baca, benar dengar tetapi tidak jelas. Kenapa? Gaung, mantul. Gak tahu nanti apa yang Karangpilang gimana? Bagus ya sound systemnya, bagus. Lebih bagus lagi nanti kalau dengan gereja baru gitu ya. Wah, ya tinggal itu bangunnya. Oke. Padahal nanti konsepnya tanpa mic. Wah, kalian harus bengok-bengok ini nanti ya. Oke. Visi seorang lektor. Lektor adalah utusan dari duta Tuhan untuk menyampaikan sabda dalam liturgi gereja. Bagaikan nabi, lektor adalah penyambung lidah Tuhan, juru bicara Tuhan. Oh, coba. Ya. Jubir, ini bukan jubir pilpres atau apa, bukan ya. Jubirnya Tuhan. Kalau Anda baca kitab suci itu kan banyak nabi-nabi itu sebagainya utusan atau jubirnya Tuhan juga. Tapi pada zaman sekarang siapa? Anda semua. Istimewa loh, ya. Hendaknya lektor membiarkan Allah hidup dalam gema suaranya, menyediakan diri penuh ketaatan untuk digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, ini pirnya jatuh loh. Nah. Oke. Tugas lektor membaca bacaan 1 atau 2, bisa keduanya, boleh membawakan mazmur tanggapan. Kalau memang tidak ada, ya. Biasanya kalau misal harian gitu kan, ya toh. Lalu boleh membawakan doa umat jika tidak ada diakon, itu bukan daikon ya. Meski lektor tidak hadir, imam bisa mengambil umat comotan. Oh. Tahu comotan. Pokoknya minta tolong satu untuk maju ya, membaca bacaan. Bisa itu. Itu menurut PUMR. Nah, tugas pemazmur. Pemazmur membawakan mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil. Ia harus menguasai cara menyanyikan mazmur
dengan suara lantang dan ucapan yang jelas. Terutama kalau misalnya pas itu apa ya, yang sekarang Mazmur baru itu sulit sekali ya. Iya. Apa harus pindah ke yang lama ya? Ya, saya tanya ke Romo Indra karena juga bagian dari yang membuat itu waktu di KWI. Ini kok Mazmurnya kok aneh-aneh? Oh itu apa dibagi dari beberapa kuskupan gitu. Ya kok nggak enak itu notasinya, ganti aja yang lama. Oh jangan, oh karena belum terbiasa, sudah ada YouTube-nya kok. Gitu. Jadi kalau meskipun sudah terbiasa, kedengarannya juga aneh, gitu ya. Mungkin yang membawakan aneh juga akhirnya. Ya, tempat untuk menyanyikan Mazmur adalah Ambo. Ambo tahu ya? Bukan Ambon, Ambo, ya di situ. Oke. Nah, pertanyaan reflektif ini 41. Oke. Pertanyaannya nanti masuk dalam kelompok. Apakah aku merasa happy saat menjadi lektor atau pemazmur di gereja? Ya, nanti silakan sharingkan perasaannya. Pengalaman menarik apa yang kualami? Ya, ada yang beberapa kali dan sebagainya. Pengalaman menarik apa sih? Pengalaman iman, ya. Apa yang menjadi tantanganku selama ini? Telatan atau piye dan sebagainya lah. Saya nggak mau buka daftar listnya ya. Lalu bagaimana aku mengatasi tantangan itu? Jelas ya di sini. Ini ada berapa tadi? 58. Terus dibagi berapa kelompok? Ya silakan. Oke. Langsung saja ya, berhitung dari 1 sampai 5. Kita bagi jadi 5 kelompok ya. Dimulai dari Mbak yang hitam putih. 1 sampai 5. 1. Ya, Mbak Novi. 4. Kuning 3, 4. Ya, Barat no. Belakang ya. 2. 1, 2, 3. Tante Lupi. 4. 5. 1. Pak Amin ikut enggak ini? Oh ya. Sudah diingat-ingat, maaf Pak Benta. Diingat-ingat nomor kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 mungkin bisa di sini, kelompok 2 di belakang, 3 di tengah. Ya. 4 di sini, 5 boleh di situ. Atau di luar boleh ya Romo? Oh, boleh. Di luar aula sini boleh. Oke. Jangan ke ruang makan dulu pesannya Romo. Baik. Baik teman-teman, waktu untuk berdiskusinya
dari pertanyaan refleksi tadi sampai dengan jam 7. Setelah itu kita akan lanjut ke makan malam dulu, ya. Silakan dengan waktu kurang lebih 15 menit. Silakan.
Bapak Ibu, teman-teman, waktu sudah menunjukkan jam 7. Oke, nanti kalau masih ada yang kurang lengkap bisa dilengkapi. Mari kita isi dengan energi dulu, dengan makan malam. Silahkan ke area bawah ya, di ruang bawah. Nanti kita akan doa bersama dulu, nanti doa makan di sana. Mari.